Halo orang-orang yang naruh speaker kanan dan kirinya didempetin. Semenjak gue memulai jalan ninja gue sebagai seorang YouTuber, gue hanya menggunakan iPad Pro untuk mengedit semua video di channel gue, menggunakan aplikasi LumaFusion. Di mana iPad Pro gue fungsikan sebagai komputer utama, menggantikan MacBook Pro gue yang sudah tua dan renta. Bahkan gue juga pakai LumaFusion di iPhone gue untuk mengedit video-video kucing gue. Aplikasi ini memang sangat menyenangkan untuk dipakai ngedit di iPad maupun di iPhone, apapun posisi ngedit dan orientasi layarnya. Banyak viewers video-video gue yang request untuk dibikinin video tutorial menggunakan aplikasi ini. Di video ini gue bakal sharing tentang gimana proses gue mengedit video-video ala gue yang ada di channel ini. Berlaku untuk aplikasi LumaFusion baik di iPad maupun di iPhone. Sebelum lanjut, subs dulu dong manis. Karena di channel ini gue nggak cuma bahas soal aplikasi, tapi juga gadget, jam tangan, dan kamera. Udara dingin pengen cekidot? Mari kita cekidot. Sebelum kita mulai tutorialnya, gue akan sharing beberapa aksesoris iPad yang gue rekomendasikan untuk digunakan ketika mengedit video di LumaFusion, khususnya di iPad. Karena aksesoris-aksesoris ini lumayan penting untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan gue di dalam mengedit video, yang biasanya nggak sebentar ngerjainnya. Aksesoris yang pertama adalah keyboard. Buat gue, keyboard adalah aksesoris yang wajib banget. Karena gue ngedit video, posisinya ada di meja. Dan sangat mengandalkan gerakan shortcut no jutsu yang mempercepat proses video editing gue. Keyboard yang sering gue gunakan adalah Magic Keyboard Case. Karena selain nyaman, trackpadnya juga sangat berguna dan enak dipakainya. Tapi pakai keyboard apa aja juga jadi sih. Meski adanya trackpad udah oke banget, tapi gue masih lebih prefer pakai mouse untuk menggerakkan kursor dengan lebih presisi. Magic Mouse adalah mouse yang paling tepat untuk bersanding dengan LumaFusion karena gesture scroll horizontalnya sangat berguna untuk menavigasi timeline editing di aplikasi video editor ini. Untuk aksesoris yang ketiga adalah sebuah headphone yang membuat gue bisa berkonsentrasi penuh terhadap audio yang ada di footage gue. Headphone juga memastikan berbagai suara-suara yang mengganggu di sekitar gue bisa diblok dari kuping gue. Untuk mendukung konten dari video ini, Lindi Indonesia dengan sangat berbaik hati mengirimkan gue sebuah headphone bertipe NC40 Active Noise Cancelling. Gue kebetulan lebih prefer headphone bertipe over-ear seperti ini, karena lebih nyaman dipakai untuk editing video dalam waktu lama. Dengan ukuran driver sebesar 40 mm, ukuran headphone ini terasa pas di kuping gue. Dan headphone yang menggunakan kabel seperti ini akan memastikan tidak adanya audio delay atau suara yang telat nyampe ke kuping. Adanya fitur Active Noise Cancelling atau ANC juga sangat membantu ngeblok suara-suara dari luar kuping. Meski noise cancellation pasif berupa kerapatan headphone terhadap daun telinga sudah cukup baik fungsinya di headphone ini. ANC dari NC40 ini diklaim mampu mereduksi noise sampai 16 desibel. Lumayan mantep buat ngeblok suara speaker tahu bulat, anak-anak tetangga yang rebutan layangan singit, bapaknya anak-anak tetangga yang manasin motor tapi berasa di sirkuit Mandalika, maupun ayam di kebun sebelah yang kehilangan orientasi dengan berkokok sepanjang hari. True story. Dengan material yang ringan dan adanya bantalan pada bagian penyangganya, kenyamanan menggunakan headphone ini adalah sebuah keniscayaan. Tapi hal yang paling penting dari headphone ini adalah kualitas output suaranya yang berkarakter netral atau flat, baik dari frekuensi tinggi, menengah, maupun rendah. Bersih untuk suara percakapan, detail untuk suara instrumen musik, dan berusaha memastikan suara yang kita dengar sesuai dengan aslinya. Sangat penting untuk memonitor output suara yang akurat pada sebuah proses produksi video. Kalau teman-teman tertarik sama review lengkap dari headphone ini, silahkan tinggalin komen dan panggil nama gue 3 kali ya. Ntar gue datengin pas kalian lagi sendirian malam-malam di kamar. Lah, emangnya lau hantu bang? Aksesoris berikutnya yang gak wajib-wajib amat adalah sebuah monitor eksternal. Tapi sebenarnya lumayan meningkatkan quality of life kalian ketika sedang mengedit video di iPad. Dengan memproyeksikan video preview pada monitor eksternal, kita bisa memaksimalkan ukuran layout timeline editing pada LumaFusion. Untuk dapat melakukan hal ini, cukup koneksikan monitor eksternal ke iPad melalui koneksi USB Type-C dan tekan tombol yang ada di pojok kanan di bawah area preview video. Dan untuk memastikan koneksi ke monitor eksternal lancar jaya, aman, sentosa, bahagia, dan sejahtera, gue menggunakan konverter USB 3.1 Type-C to HDMI buatan Lindi juga. Konverter ini menggunakan port tambahan berupa USB-A yang biasa gue koneksikan ke hard disk eksternal sebagai sumber penyimpanan footage video gue. Juga ada konektor USB Type-C power delivery untuk ngecas iPad gue bersamaan menggunakan konverter ini. Output HDMI-nya sendiri mendukung sampai ke resolusi 4K 3840 x 2160p di refresh rate 30 Hz. Untuk melengkapi setup ini, Lindi juga ngirimin gue sebuah kabel HDMI bertipe Blackline untuk digunakan
bersama konverter tadi. Kabel sepanjang 2 meter ini adalah seri entry level dari Lindy yang mendukung HDMI 2.0 dengan kecepatan transfer sampai 100 Mbps. Juga support 3D dual channel Full HD dan Dolby Audio, serta mendukung resolusi 4K pada refresh rate 60 Hz. Meski monitor gue belum punya resolusi 4K sih. Gue sangat merekomendasikan produk-produk buatan Lindy yang berasal dari Jerman ini. Untuk kebutuhan konektivitas audio dan video, brand ini sangat bisa diandalkan dan produk-produknya sangat durable. Udah gue buktiin sendiri ya beberapa tahun belakangan ini. Banyak juga videografer profesional yang pakai produk-produk dari Lindy setahu gue. Untuk aksesoris yang terakhir, meski gue jarang banget ngedit video langsung dari harddisk eksternal, fasilitas ini sangat didukung oleh aplikasi LumaFusion. Tapi sebaiknya teman-teman pakai media penyimpanan yang bertipe SSD aja ya, biar ngebut. Akan sulit buat gue untuk membuat video tutorial selengkap-lengkapnya dengan membahas semua tools dan features yang ada di aplikasi ini. Jadi, gue akan membuat tutorial dengan memperlihatkan workflow editing video ala video-video gue di channel ini. Seperti kebanyakan video-video di YouTube, gue menggunakan format timeline A-roll dan B-roll. Buat teman-teman yang belum familiar, A-roll adalah footage-footage yang mengisi timeline utama video kita. Sedangkan B-roll adalah footage-footage tambahan yang berfungsi sebagai cutscene atau adegan selipan pada timeline kedua di video kita. Nah, format video gue tapi agak sedikit berbeda dari kebanyakan video berformat A-roll dan B-roll. Sebenarnya banyak juga sih YouTuber yang pakai format yang sama seperti gue. Gue menggunakan narasi audio sebagai A-roll di video-video gue dan keseluruhan visualnya menggunakan cutscene untuk B-rollnya. Emang lebih ribet sih syuting sama ngeditnya, tapi gue lebih nyaman bikin video review dengan format seperti ini. Karena buat ngomong di depan kamera, gue anaknya terlalu pemalu dan introvert banget, kayak ninja. Bahkan Batman aja suka nggak nyadar kalau gue tiba-tiba ada di sampingnya. Oke, gas tutorialnya. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat sebuah project baru. Tekan icon plus yang berada di pojok kiri bawah, lalu ketik judul projectnya. Tentukan frame rate, aspect ratio, dan color space, berdasarkan tipe footage yang kita rekam sebelumnya melalui kamera kita. Jika teman-teman kurang yakin, biarin aja di pilihan based on first video clip edit. Lalu tekan icon plus di pojok kanan atas. Selanjutnya, pada layar akan muncul dua buah timeline. Yang di sebelah atas adalah timeline untuk footage video, sedangkan yang di bawahnya adalah timeline untuk audio. Next, mari kita import footage-footage kita ke timeline video. Di area kiri atas adalah panel source untuk mengimport segala konten yang mau kita import. Tekan icon yang ada di pojok kiri atas untuk mencari footage, audio, atau image yang ingin kita import. Bisa di Files app atau di Photos app. Selain itu, di panel source ini kita bisa mengimport efek titles dan transition. Buka source Files app, lalu tekan Add link to folder. Temukan di folder mana kalian menyimpan footage-footage dan file audio kalian, lalu buka folder yang sudah dipilih. Karena gue menggunakan audio sebagai A-roll, maka gue akan memilih file audio yang sudah gue rekam sebelumnya. Ketika sedang dipilih, kita bisa melihat keseluruhan part dari sebuah file di panel preview yang berada di kanan atas. Di sini kita bisa memilih untuk mengimport keseluruhan file ke timeline, atau hanya sebagian dari durasi file yang kita pilih. Tekan tombol play untuk mendengarkan suara dari file audio yang sedang kita pilih, atau untuk memainkan footage yang sedang kita pilih. Gue akan memilih keseluruhan dari file audio ini dan akan gue potong-potong nanti di timeline. Pilih semua range durasi file dan tekan tombol import yang berada di sebelah kiri tombol undo dan redo. Seluruh range file audio akan masuk ke timeline audio. Karena kita akan menggunakan file audio ini sebagai A-roll, maka kita perlu mendrag timeline ini ke timeline utama yang berada di atasnya. Jadi nanti ketika timeline ini dipotong-potong, part selanjutnya akan secara magnetis menempel ke part sebelumnya. Untuk menjalankan timeline, kita bisa menekan tombol play di bawah layar video preview atau pencet tombol spacebar di keyboard. Tombol yang sama untuk pause ya. Nah, gue sering merasa warna hijau terang dari timeline ini cukup mengganggu. Jadi, gue selalu ganti dengan cara tekan timeline secara keseluruhan, lalu tekan I di kiri bawah dari preview bar. Sebuah layar informasi akan muncul. Tekan 3 titik yang ada di bagian kanan. Pilih warna yang diinginkan. Sekarang warnanya jadi jauh lebih enak dilihat. Di part berikutnya, gue akan memotong-motong part audio yang nggak kepake, seperti kesalahan saat recording audio, suara kucing gue yang tiba-tiba masuk, atau suara batuk gue yang keselak ludah sendiri. Telusuri timeline menggunakan sapuan jari atau swipe secara horizontal pada magic mouse menggunakan satu jari. Untuk menelusuri timeline secara cepat, kita bisa tekan dan tahan slider pada preview bar
toolbar di bagian bawah preview pane. Untuk kemudahan viewing, kita bisa mengatur zooming timeline dengan cara pinch in atau pinch out pada layar maupun trackpad. Potong part timeline di mana kalian ingin potong sebelum atau sesudah garis indikator vertikal berwarna biru. Tombol cut adalah ikon gunting pada bagian bawah, atau gunakan Command dan B pada keyboard. Select part yang sudah dipotong dan tekan ikon tong sampah atau tekan backspace pada keyboard. Lakukan proses ini pada keseluruhan timeline audio sampai selesai. Untuk memotong lebih presisi, kita bisa tekan ujung dari potongan timeline dan drag ke dalam atau keluar untuk menghilangkan atau memunculkan bagian dari potongan timeline tersebut. Jadi, sebenarnya memotong sebuah bagian dari timeline tidak menghilangkan bagian itu. Tetap ada, cuma nggak dimunculin aja. Setelah memotong-motong timeline audio selesai, kalian mungkin ingin mengatur volume atau gain dari audio tersebut. Untuk mengadjust timeline audio secara keseluruhan, geser slider audio gain pada bar di sisi kiri timeline. Atau jika kalian hanya ingin mengadjust beberapa part dari timeline audio kalian, tinggal select part yang bersangkutan dan tekan tombol icon pensil pada bagian bawah. Atau double klik aja pada part yang dimaksud. Menu editor akan muncul sesuai dengan jenis timeline yang kita pilih, apakah itu audio ataupun video. Kalian bisa preview suara dari part timeline dengan menggunakan player control di bagian bawah. Di menu editor ini, kalian juga bisa menemukan konfigurasi audio pada panel di sebelah kanan. Ada audio ducking, gain, pan, dan equalizer. Gunakan gain slider untuk mengatur level volume audio yang kita inginkan. Setelah selesai, tekan tombol back pada sisi kiri atas atau tekan tombol cacing pada keyboard. Lanjut di proses berikutnya, kita akan menginsert setiap footage video yang sesuai dengan part-part timeline audio yang ada. Mari kita pergi ke folder footage dan select file yang diinginkan. Visual dari footage akan muncul pada panel preview di bagian kanan atas. Pilih bagian dari footage yang ingin kita gunakan dengan cara menggeser slider di ujung-ujung timeline footage. Klik dan tahan thumbnail footage pada panel source dan drag ke timeline kedua di atas timeline utama. Nah, sebelum kita adjust timeline footage, kita perlu mematikan audio dari footage yang kita pakai, karena nggak bakal kita gunakan. Lakukan dengan cara menekan tombol icon speaker pada sisi kiri dari timeline footage. Sebagai informasi, icon bergambar mata pada sisi kiri icon speaker berfungsi untuk menyembunyikan keseluruhan timeline video. Adjust timeline footage menggunakan ujung-ujung dari timeline untuk menyesuaikan dengan durasi audio pada timeline utama. Lakukan proses ini pada seluruh footage video untuk mengisi seluruh bagian dari timeline audio. Terus gimana caranya kalau kita mau mindahin beberapa bagian dari timeline sekaligus ke posisi lain? Tekan icon checklist pada bagian bawah, pilih bagian timeline pertama yang diinginkan, lalu pilih bagian timeline lain yang ingin diikut sertakan. Lalu kita bisa klik and drag part-part timeline yang sudah diselect ke posisi lain pada timeline. Setelah semua timeline A-roll dan B-roll selesai disusun, mungkin teman-teman ingin menambahkan elemen lain, seperti misalnya teks atau elemen grafis. Untuk menambahkan elemen teks pada timeline, tekan icon plus pada bagian bawah dan pilih Overlay Title. Teks akan muncul di timeline baru di atas timeline B-roll. Sesuaikan posisi dan durasi timeline elemen teks dengan menggeser bagian ujung dari timeline. Edit konten teks dengan cara double klik pada part timeline tersebut sehingga muncul menu Text Editor. Kita bisa memilih beberapa preset layout teks pada panel bagian kanan atas. Untuk mengedit teksnya, double klik teks pada layar. Kalian bisa mengedit teks tersebut pada bagian pojok kanan atas pada panel, dan tekan Done. Ketika memilih teks atau elemen lain pada layar, kita bisa menemukan editor berbagai elemen, seperti opacity, font, size, alignment, distance, dan lain-lain pada panel sebelah kanan. Untuk menambahkan elemen lain, kita bisa pencet icon plus pada bagian panel presets. Ada pilihan teks, shape, dan image. Nah, supaya pergantian scene di video kita lebih smooth, mari kita tambahkan beberapa efek transisi yang keren-keren. Arahkan indikator vertikal pada bagian akhir dari sebuah part timeline, atau tekan tombol S pada keyboard. Untuk menggerakkan indikator ke part sebelumnya, bisa tekan tombol A pada keyboard. Lalu tekan icon plus pada bagian bawah dan pilih Transition. Sebuah efek transisi akan ditambahkan di antara dua part timeline yang kita tuju. Untuk mengganti tipe efek transisi, select transisi tersebut dan tekan ikon bintang pada bagian bawah, lalu pilih efek transisi yang lain. Atau klik di ikon pojok kiri atas pada panel source dan pilih Transition. Drag and drop efek transisi yang dipilih ke timeline. Dengan cara ini, kita juga bisa menambahkan titles ke timeline.
Di part yang mendekati akhir dari proses video editing kita kali ini, kita akan melakukan color grading terhadap footage-footage yang kita gunakan secara individual. Double klik pada footage yang ingin di grading, lalu akan muncul menu editor dan pilih icon color and effects pada bagian bawah. Di panel sebelah kanan, kita bisa memilih beberapa pilihan seperti color presets, user LUTs, lightwork, Gaussian blue, Gaussian blur, crystallize, dan keyers. Mari kita pilih color presets dan tekan original. Akan muncul pilihan parameter manual untuk bermain-main dengan warna yang ada. Kalau sudah puas ngacak-ngacak warnanya, kita bisa mengcopy parameter color grading ini dengan cara memilih part timeline yang sudah di grading dan tekan icon clipboard pada bagian bawah lalu pilih copy. Pilih part footage yang diinginkan dan tekan icon clipboard lalu pilih paste. Kita juga bisa paste pada beberapa part footage sekaligus dengan cara menekan icon checklist, pilih beberapa part footage sekaligus, dan tekan icon clipboard lalu pilih paste. Sekarang udah kelar kan proses editing video kita? Bentar. One more thing. Kita juga bisa loh menstabilkan footage-footage yang goyang downrate dengan cara double klik pada part footage yang diinginkan lalu pilih icon stabilizer pada bagian bawah di dalam menu editing. Nyalakan saklar lock and load stabilization by core melt. Secara magic, footage shaky kalian akan jauh lebih stabil. Kalau kalian belum puas dengan hasilnya, silakan acak-acak sendiri parameternya melalui berbagai pilihan advance yang ada. Nah, sekarang proses editing video kita udah selesai, dan akhirnya kita bisa ekspor project video kita. Tekan icon share pada bagian pojok kanan bawah, dan pilih movie. Pilih lokasi di mana kalian ingin menyimpan file video kalian. Lalu pilih resolusi, kualitas video, dan kualitas audio yang diinginkan. Tekan tombol share pada bagian pojok kanan atas dan pastikan judul file video kalian sudah sesuai. Kalau sudah, tekan tombol share lagi. Selesai. Sebenarnya masih ada beberapa tips dan trik lain di LumaFusion seperti bikin animasi bumper title, mengganti background green screen, speed ramping manual, dan lain-lain. Tapi kalau dibahas semua, video tutorial ini bakal ngalahin durasi film Titanic ya. Kasih tahu gue di kolom komentar kalau ada hal lain yang ingin teman-teman tanyain soal editing dengan aplikasi LumaFusion ini. Terima kasih sudah bersabar menonton video ini. Follow Twitter gue untuk gibah teknologi dan kepoin Instagram gue untuk postingan Instastory random. Sampai jumpa di video gue yang lainnya.